Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Kampung Pancer, Kebumen. Sebuah desa di ujung pesisir selatan yang dikelilingi hutan lebat dan jalan tanah berlumpur. Matahari tenggelam cepat di sana, menyisakan bayang-bayang panjang dari pohon-pohon besar dan suara ombak yang menghantam karang tak jauh dari perkampungan. Tak ada lampu jalan, hanya obor kecil di depan rumah warga yang redup diterpa angin laut. Di balik pemukiman, berdiri sebuah makam tua yang disebut warga sebagai makam keramat, tempat yang tak pernah disebutkan sembarangan, apalagi setelah maghrib. Di rumah kecil berdinding kayu lapuk, Junaidi duduk diam menatap tungku kosong. Satu-satunya asap yang mengepul hanya dari rokok linting yang ia hisap pelan-pelan. Di sampingnya, Aminah, istrinya, sibuk mengaduk air putih di dalam panci seolah berharap berubah jadi sayur. Anak mereka yang berumur 5 tahun tidur dengan napas sesak di kasur tipis. "Besok masih bisa belanja, Bang?" tanya Aminah tanpa menoleh. Junaidi tak menjawab. Ia hanya menekuk lutut, memeluknya sendiri, dan terus menatap bara api yang hampir padam. "Minyak goreng habis. Beras cuma tinggal 2 sendok. Anak kita udah 3 hari demam. Masa aku harus ngutang lagi ke Bu Rasmi? Aku juga bingung, Min. Mau kerja apa kalau semua orang takut masuk hutan sekarang?" jawab Junaidi akhirnya. Suaranya pelan, seperti menahan marah yang diarahkan pada dirinya sendiri. Dulu, Junaidi bisa menebang kayu dan menjualnya ke pasar kecamatan. Tapi setelah beberapa warga melihat sesuatu di dekat makam tua saat tengah malam, tetua desa membuat larangan keras menebang di sisi timur hutan. Disitulah area kayu terbaik berada, tempat Junaidi biasa mengambil bahan untuk dipotong. Sejak larangan itu diberlakukan, ia tak lagi punya akses ke kayu yang bagus. Usaha kecilnya lumpuh. "Bang Juna, aku gak tahan lihat anak kita begini terus. Kalau Bang Juna gak mau cari jalan, aku yang akan minta tolong ke Pak RT." Suara Aminah mulai meninggi. "Aku sudah usaha, Min. Aku sudah muter kemana-mana. Aku pinjam ke koperasi, ke saudara di kota, semuanya tutup pintu." Junaidi ikut emosi, bangkit dari duduknya dan membanting puntung rokok ke lantai. Aminah terdiam. Junaidi melangkah keluar rumah, menendang pintu kayu yang hampir lepas engsel. Malam itu angin kencang. Langit gelap tanpa bintang. Ia berjalan sendirian menuju pinggir kampung, tempat warung kopi Pak Gondo biasa buka hingga larut. Tapi warung sudah tutup. Hanya sisa aroma kopi hitam yang masih tercium samar dari dalam. Saat hendak berbalik arah, dari pojok jalan dekat pohon randu besar, seseorang muncul pelan-pelan. "Jun." Junaidi berhenti. Suara itu berat, tapi familiar. Dari balik bayangan, muncullah Mbah Karyo, pria tua kurus berjubah abu-abu yang sering menghilang berhari-hari dan dikenal suka bertapa di sekitar makam keramat. Kulit wajahnya keriput dalam dan matanya merah seperti habis menangis atau kurang tidur. "Mbah Karyo?" tanya Junaidi. "Masih hidup?" Mbah Karyo tersenyum samar. "Belum mati, Mbah. Tapi rasanya hidup saya udah habis." Junaidi tertawa kecut, lalu menunduk. Mbah Karyo melangkah mendekat. Bau tubuhnya seperti bau tanah basah yang lama tak dijemur. "Kamu butuh jalan, Jun. Tapi kamu terlalu takut untuk ambil langkah. Padahal makam itu sudah lama menunggu." Junaidi mengerutkan dahi. "Mbah ngomong apa sih? Aku bisa bantu. Tapi bukan bantu kosong. Ini perjanjian. Sekali jalan, tidak bisa mundur." Junaidi menatap wajah Mbah Karyo. Ia ingin menolak, tapi hatinya berat. Otaknya penuh dengan gambar anaknya yang demam, Aminah yang menangis, dapur kosong, dan hutang yang terus ditagih. Ia ingin bilang, tidak, tapi lidahnya keluh. "Kalau aku terima, apa yang harus aku lakukan?" Mbah Karyo mendekat lebih rapat. Suaranya pelan tapi jelas,
seolah berbicara langsung ke telinga. Kamu hanya perlu percaya. Percaya dan serahkan keyakinanmu ke penjaga makam. Dia bukan setan, bukan hantu, tapi penjaga jalur rezeki. Tapi dia butuh sesuatu sebagai jembatan. Kalau kamu siap, semuanya akan berubah. Apa maksudnya, sesuatu? Kamu pikir rezeki turun begitu saja? Dunia ini punya keseimbangan. Kau akan mengerti nanti. Sekarang pulang. Dan pikirkan baik-baik. Mbah Karyo berjalan pergi, langkahnya perlahan hilang di balik gelap malam. Junaidi berdiri kaku. Angin malam menggigit kulitnya, tapi tubuhnya tidak bergeming. Ia pulang dengan kepala kosong dan dada berat. Sesampainya di rumah, Aminah sudah tidur memeluk anak mereka. Dapur masih kosong. Bau asap dari tungku yang padam memenuhi ruangan. Junaidi duduk lagi di tempat tadi, memandangi bara yang tinggal abu. Di luar, suara angin menerpa genteng yang sudah rapuh. Dari kejauhan, terdengar suara serangga malam, campur lolongan anjing di ujung gang kampung. Tapi yang paling jelas adalah suara dalam kepalanya sendiri yang terus mengulang kata-kata Mbah Karyo. Sekali jalan, tidak bisa mundur. Dan malam itu pun berlalu. Tapi di dada Junaidi, tak ada yang ikut pergi. Yang tertinggal hanya rasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, menunggu dorongan terakhir. Pagi harinya, Junaidi terbangun dengan mata merah dan kepala berat. Ia semalaman tidak tidur. Duduk bersandar di dinding dapur, ia hanya memandangi Aminah yang sibuk menyiapkan air panas. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Suasana rumah semakin dingin, bukan karena angin laut, tapi karena isi kepala mereka yang makin jauh. Aminah sesekali melirik Junaidi. Mata suaminya terlihat kosong, seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin dibagi. Tapi Aminah tahu, sejak semalam Junaidi tidak seperti biasanya. "Bang, semalam kau kemana?" tanyanya pelan. "Keluar. Nyari kerjaan." "Gagal," jawab Junaidi cepat, tanpa menoleh. "Aku cuma nanya, Bang. Bukan nuduh. Tapi kenapa bajumu bau aneh? Kayak tanah basah campur dupa." Junaidi berdiri. "Kau pikir aku main-main di luar sana, ya? Aku jungkir balik cari makan, bukan jalan-jalan, Min." Aminah terdiam. Suaminya mulai sering emosi, dan ia sudah lelah membalas. Ia tahu sesuatu sedang berubah, tapi ia tidak tahu apa. Malam itu, setelah anak mereka tertidur, Junaidi keluar lagi. Kali ini ia tidak pamit. Ia berjalan cepat menuju arah makam keramat, lewat jalur belakang kebun pisang. Langit mendung tapi tak hujan. Angin laut kencang, membuat ranting-ranting berderak pelan. Di bawah pohon randu dekat makam, Mbah Karyo sudah menunggu. Ia duduk di atas batu besar, menghadap ke arah tanah lapang yang ditumbuhi rumput tinggi. "Kamu datang," kata Mbah Karyo pelan. "Aku butuh penjelasan. Jangan muter-muter, Mbah." "Aku serius," ucap Junaidi dengan nada tegas. Mbah Karyo mengangguk. "Kalau kamu serius, maka dengar baik-baik. Jalan ini bukan sembarangan. Bukan sekadar minta-minta ke makhluk gaib lalu jadi kaya. Ini butuh persembahan." "Persembahan apa?" Junaidi menahan napas. "Perempuan. Yang masih bersih. Yang darahnya belum tercemar urusan dunia. Dia harus diserahkan dalam ritual. Tidak mati. Tidak dibunuh. Tapi diserahkan hidup-hidup." Junaidi terdiam. Tenggorokannya kering. "Kalau sudah diserahkan, dia bukan milikmu lagi. Tubuhnya, jiwanya, semuanya jadi milik penjaga makam," lanjut Mbah Karyo. "Kenapa harus perempuan? Karena itu syarat dari yang di dalam. Dia tidak mau laki-laki, tidak mau hewan, hanya perempuan. Dan harus dari darahmu sendiri." Junaidi menatap mata Mbah Karyo. Ada rasa ingin mundur, tapi pikirannya kembali ke dapur yang kosong, anaknya yang sakit, dan utang yang makin menumpuk. Kapan? Malam Jumat Kliwon. Bulan ini. Tidak boleh lewat. Kalau lewat, tunggu tahun depan. Caranya? Aku akan bantu. Tapi kamu harus siap. Sekali kau mulai, tak bisa berhenti. Jangan pikir bisa menarik janji. Mbah Karyo berdiri, menepuk bahu Junaidi. "Pulanglah.
persiapkan hatimu. Jangan bicara sama siapa-siapa. Jangan buat keraguan. Keraguan itu bikin darahmu jadi hutang. Malam itu, Junaidi pulang dengan langkah berat. Ia melewati gang sempit di belakang rumah, masuk lewat pintu dapur, dan melihat Aminah masih duduk di ruang tengah. Perempuan itu menatapnya dengan mata yang sayu. "Bang, aku takut. Kau berubah. Kau gak pernah kayak gini," katanya pelan. "Aku berubah karena hidup kita begini terus, Min," balas Junaidi keras. "Kau kira aku gak sakit lihat anak kita demam? Lihat dapur kosong? Tapi apa? Kau cuma bisa nanya ini itu, gak bantu solusi. Aku cuma pengen kau jujur, Bang. Aku gak kuat kalau kita saling sembunyi." "Sudah, jangan banyak tanya," bentak Junaidi. Ia masuk kamar, membanting pintu. Aminah duduk diam, memeluk lututnya. Matanya berkaca-kaca, tapi tak ada suara tangis keluar. Sejak malam itu, Junaidi semakin sering keluar malam. Ia bilang mau cari kerja, tapi Aminah tahu suaminya bohong. Baju Junaidi selalu bau kemenyan dan tanah lembab. Kadang tangannya kotor, seperti habis menggali sesuatu. Ia makin jarang bicara, dan kalaupun bicara, nada suaranya selalu tinggi. Aminah merasa rumah itu makin dingin, meski cuaca sedang panas. Warga juga mulai bertanya-tanya. Ibu-ibu tetangga membicarakan Junaidi yang sering terlihat mondar-mandir ke arah makam. Tapi tak ada yang berani langsung bertanya. Mereka hanya mengamati, dan memilih diam. Di dalam rumah, hubungan Junaidi dan Aminah semakin memburuk. Makan tak lagi bersama. Anak mereka pun hanya diam, duduk di sudut ruangan dengan wajah lesu. Aminah mencoba bertahan, tapi hatinya terus bergemuruh. Ia tak tahu apa yang sedang dilakukan suaminya, tapi ia yakin itu bukan hal baik. Sementara Junaidi duduk setiap malam menunggu petunjuk dari Mbah Karyo. Ia tak lagi ragu, meski tubuhnya sering gemetar sendiri. Dalam diam, ia tahu, harga dari kemiskinan bisa jadi lebih ringan dari harga dari perjanjian ini. Tapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Dan waktu terus berjalan, mendekati malam Jumat Kliwon yang ditentukan. Junaidi belum bicara apapun ke siapapun. Tapi ia sudah memutuskan, dan dalam hati, ia sudah mulai melepaskan. Hanya saja, apa yang akan ia lepaskan, belum ia sanggup sebut namanya. Bahkan dalam hati, sejak malam Junaidi membentaknya di ruang tengah, Aminah merasa rumah itu bukan lagi tempat yang sama. Hubungan mereka berubah jadi dingin. Junaidi bicara seperlunya, lalu pergi. Pulang pun diam. Tak ada pelukan, tak ada tanya. Aminah berusaha menahan diri, tapi rasa curiga terus menumpuk. Ia tahu, suaminya menyembunyikan sesuatu yang besar. Dan apapun itu, sudah mulai mengusik ketenangan rumah mereka. Beberapa malam belakangan, Aminah mulai mimpi buruk. Ia selalu melihat bayangan seseorang berdiri di balik pohon saat ia sedang sendirian di tengah kebun. Sosok itu tidak pernah mendekat, hanya berdiri kaku, seolah mengamati dari kejauhan. Mimpi itu berulang-ulang. Kadang sosok itu berpindah ke sumur belakang. Kadang muncul di dekat pintu dapur. Saat bangun, tubuh Aminah terasa berat dan lemas. Tapi ia diam. Ia takut menceritakannya ke Junaidi, karena lelaki itu makin sulit diajak bicara. Pagi hari, saat mencuci pakaian di sumur belakang, Aminah kembali merasa seperti diawasi. Bulunya meremang. Air sumur yang biasanya jernih kini tampak keruh kehijauan. Ia menengok ke sekitar, tak ada siapa-siapa. Tapi langkah kaki di balik pohon pisang sempat terdengar samar. Ia cepat-cepat merampungkan cucian, lalu masuk ke rumah dengan jantung berdebar. Anak mereka yang belum genap 6 tahun mendadak demam tinggi sejak 2 hari lalu. Badannya panas, tapi tidak berkeringat. Nafasnya tersengal, dan matanya merah. Aminah sudah ke bidan desa, tapi tidak ada perubahan. Anak itu hanya terbaring, bicara pun tidak. Kadang menyebut kata-kata yang tidak dimengerti. Aminah mulai takut. Ia merasa ini bukan sakit biasa. Warga kampung mulai berbicara. Beberapa ibu-ibu yang sering nongkrong di pos ronda berbisik kalau Junaidi terlihat membawa sesuatu ke arah makam tua. Ada yang bilang ia membawa dupa. Ada juga yang melihatnya membawa kendi berisi air hitam.
Tapi tak ada yang berani menegur langsung. Mereka hanya saling pandang, saling tebak, lalu diam. Suatu sore, Aminah memberanikan diri. Ia menunggu Junaidi pulang. Saat suaminya membuka pintu dan melangkah ke dapur, ia langsung menegur. "Bang, duduk sebentar. Aku mau tanya." Junaidi tidak menjawab. Ia menaruh tas kecilnya di atas meja, lalu mengambil air minum. "Aku tahu kau sering keluar malam. Aku tahu kau bawa sesuatu ke makam. Aku bukan bodoh, Bang. Tapi aku istrimu. Aku berhak tahu apa yang kau lakukan." Junaidi mendongak. Wajahnya kaku. Ia tidak menjawab. Hanya memandangi Aminah beberapa detik sebelum akhirnya bicara. "Apa yang aku lakukan, bukan urusanmu. Jangan ikut campur." "Jangan begitu, Bang. Lihat anak kita. Dia makin parah. Aku takut kalau ini ada hubungannya." Belum selesai Aminah bicara, Junaidi langsung berdiri dan masuk ke kamar. Pintu dikunci dari dalam. Suara kunci memutar terdengar jelas. Aminah berdiri di tengah dapur, gemetar. Ia tidak menangis, tapi tubuhnya terasa berat, seperti habis dihantam sesuatu yang besar. Malamnya, hujan turun pelan. Angin dari laut masuk ke sela-sela dinding kayu, membuat suara gesekan yang panjang. Aminah duduk di depan tungku, menunggui air mendidih untuk kompres anaknya. Lampu minyak berkedip. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki dari arah halaman depan. Ia menoleh. Tak lama, terdengar ketukan pelan di pintu. "To, to, to." Aminah berdiri perlahan, membuka pintu. Di depannya berdiri Mbah Karyo. Pria tua itu mengenakan jubah lusuh yang basah oleh gerimis. Tangannya menggenggam kantong kain hitam kecil. "Junaidi ada?" tanyanya datar. Aminah terkejut. "Malam-malam begini, Mbah?" Mbah Karyo hanya menatap. Matanya merah dan tajam. "Suruh dia keluar. Aku hanya butuh sebentar." Aminah ragu. Tapi sebelum ia bisa menjawab, pintu kamar terbuka. Junaidi keluar dengan langkah cepat. "Aku urus. Kau masuk saja," kata Junaidi ke Aminah. Aminah diam, lalu melangkah ke belakang, tapi ia tetap mengintip dari celah dapur. Ia melihat Junaidi dan Mbah Karyo bicara pelan di teras, tapi wajah suaminya terlihat tegang. Mbah Karyo menunjuk langit beberapa kali. Junaidi mengangguk, lalu menerima kantong kain dari tangan Mbah Karyo. Setelah Mbah Karyo pergi, Junaidi langsung masuk dan kembali mengurung diri di kamar. Tidak bicara sepatah kata pun. Aminah berdiri lama di dekat pintu dapur, memandang kamar itu tanpa suara. Ia ingin masuk, tapi tubuhnya tak sanggup melangkah. Hujan semakin deras. Di luar, angin membawa bau tanah basah yang aneh. Lampu minyak nyaris padam. Anak mereka menggeliat di tempat tidur, napasnya makin berat. Dan malam pun terus berjalan. Tapi di hati Aminah, ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Rasa dingin, rasa curiga, rasa takut. Tapi yang paling kuat adalah rasa sepi, karena tak ada yang mau menjawab pertanyaannya, bahkan suaminya sendiri. Suara napas anak mereka masih berat saat Aminah mengelap keningnya dengan kain basah. Junaidi hanya berdiri di sudut ruangan, diam. Matanya tak menatap anaknya, tak juga memandang Aminah. Malam itu malam Jumat Kliwon. Angin dari luar mengayun tirai kecil di jendela dapur. Seisi rumah terasa lebih dingin dari biasanya, dan waktu berjalan lambat seperti sengaja ditahan. Junaidi melangkah mendekat. "Min, ikut aku malam ini," katanya pelan. Aminah menoleh, kelelahan masih membekas di wajahnya. "Mau kemana?" "Anak kita lagi panas tinggi. Ada orang pintar. Katanya bisa bantu. Tapi harus ketemu langsung." "Cuma malam ini dia bisa ditemui," jawab Junaidi. Aminah ragu. "Malam-malam begini, Bang? Besok aja, ya." "Enggak bisa, Min. Ini kesempatan terakhir. Kalau kau sayang anak kita, ikut aja. Gak usah banyak tanya." Aminah tak menjawab. Ia menatap anaknya sebentar, lalu berdiri. Dengan langkah berat, ia mengambil kerudung dan jaket tipis, lalu mengikuti Junaidi keluar rumah. Udara malam mencubit kulit mereka. Di kejauhan, suara ombak terdengar keras.
Kampung sudah sepi. Hanya lampu-lampu redup dari rumah warga yang tersisa. Mereka berjalan kaki melewati jalan sempit menuju kebun pisang. Junaidi membawa lampu minyak kecil. Aminah hanya menunduk sepanjang jalan. Dalam hatinya, ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Tapi ia tetap berjalan, karena yang ia pikirkan hanya satu, anak mereka. Setelah melewati pagar bambu rusak di ujung kebun, mereka sampai di sisi makam keramat. Tempat itu dikelilingi pohon randu, semak tinggi, dan rerumputan liar. Di bawah salah satu pohon besar, berdirilah Mbah Karyo. Tubuhnya dibungkus jubah kelabu, wajahnya nyaris tak terlihat karena bayangan. "Sudah datang," ucap Mbah Karyo pelan. Aminah memandang sekitar dengan bingung. "Di sini? Orang pintarnya di mana?" Mbah Karyo tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, lalu mengulurkan sebuah kendi kecil ke arah Junaidi. Junaidi menerimanya, membuka tutupnya, lalu menyodorkannya ke Aminah. Minum dulu. Biar tenang. Biar kuat pas ngobrol nanti." Aminah menatap kendi itu sebentar. Ragu. Tapi melihat wajah suaminya, ia tak ingin berdebat. Ia meneguk isi kendi perlahan. Rasanya aneh, getir, dan meninggalkan rasa panas di tenggorokan. Beberapa detik kemudian, tubuhnya limbung. Bam! Junaidi menangkap tubuhnya sebelum jatuh ke tanah. Aminah pingsan di pelukannya, napasnya pelan tapi teratur. Mbah Karyo mengangguk puas. "Letakkan dia di tanah." "Tengah lingkaran itu," kata Mbah Karyo, menunjuk tanah berumput yang sudah diberi tanda berbentuk lingkaran dengan garam dan bunga layu. Di sekelilingnya, ada beberapa benda yang tampak seperti sesajen, sebatang bambu kecil, kain kafan usang, dan kendi kosong. Junaidi meletakkan tubuh istrinya perlahan di tengah lingkaran. Tangannya gemetar, tapi ia menahannya. Keringat mengucur meski udara malam begitu dingin. Matanya tak sanggup memandang wajah Aminah. "Mulai saja, Jun. Jangan ragu. Dia tidak akan datang kalau kau ragu," bisik Mbah Karyo. Junaidi menggigit bibir, lalu duduk di luar lingkaran. Mbah Karyo mulai melafalkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dipahami Junaidi. Suaranya pelan, tapi berat. Angin malam berhembus lebih keras. Ranting-ranting pohon bergerak, dan daun-daun beterbangan. Aroma tanah basah bercampur wangi kemenyan menguar makin kuat. Tiba-tiba, suara geraman pelan terdengar dari arah belakang pohon randu. Junaidi menoleh. Matanya langsung membesar. Dari gelapnya pepohonan, muncul sosok besar. Tubuhnya hitam legam, kasar seperti arang gosong. Matanya merah menyala. Napasnya berat dan panjang, seperti hewan liar yang baru bangkit dari tidur panjang. Sosok itu mendekat perlahan ke lingkaran. Junaidi menahan napas. Tangannya menggenggam tanah. Ia ingin kabur, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Sosok itu berhenti di depan tubuh Aminah. Ia membungkuk, lalu mengangkat tubuh itu dengan satu tangan, seperti mengangkat boneka. Tidak ada suara. Tidak ada percikan darah. Tidak ada jeritan. Hanya sunyi, seolah alam ikut menahan suara. Junaidi menatap punggung besar makhluk itu menjauh masuk ke dalam gelap, membawa istrinya. Nafasnya tercekat. Kepalanya berat. Ia tidak tahu apakah ia masih hidup atau sudah mati berdiri. "Sudah selesai," kata Mbah Karyo dengan datar. Junaidi tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, matanya kosong. "Mulai besok, usahamu akan terbuka. Rezeki akan lancar. Tapi ingat, jangan pernah ke tempat ini lagi. Jangan ganggu. Jangan cari. Jangan sesali. Apa yang sudah diserahkan, bukan milikmu lagi." Mbah Karyo berdiri, membalik badan, dan berjalan pelan meninggalkan tempat itu. Langkahnya tak terdengar, seolah tanah pun menolak bersuara. Junaidi masih duduk, tak bergerak. Angin malam berembus lagi. Pohon randu bergoyang. Tapi di kepala Junaidi, hanya satu suara yang tersisa, suara batinnya sendiri, yang kini terasa kosong. Sesuatu telah pergi darinya. Sesuatu yang tak akan kembali. Junaidi belum sepenuhnya bergerak dari tempatnya saat Mbah Karyo menghilang ke balik gelap. Ia berdiri pelan, tubuhnya terasa ringan tapi dingin. Langkahnya kembali ke rumah terasa jauh lebih berat daripada saat ia pergi. Saat membuka pintu,
suara anaknya terdengar samar dari dalam kamar. Anak itu masih terbaring, tapi napasnya lebih tenang. Seolah demamnya sudah menguap bersama hilangnya Aminah. Keesokan harinya, Junaidi duduk di depan rumah sambil menyalakan rokok. Ia belum bicara ke siapapun soal Aminah. Kalau ditanya, ia hanya bilang Aminah sedang pergi ke rumah saudaranya. Tak banyak yang curiga. Warga kampung Pancer tak biasa mencampuri urusan rumah tangga orang, apalagi kalau menyangkut urusan yang terasa janggal. 3 hari setelah malam penyerahan, datanglah telepon dari kenalan lama di Cilacap. Mereka butuh pasokan kayu dalam jumlah besar, dan tak keberatan bayar di muka. 2 hari kemudian, pesanan datang dari kota lain. Truk-truk datang silih berganti, uang mengalir deras. Junaidi yang tadinya tak sanggup beli beras, kini bisa membeli sepeda motor, kulkas baru, bahkan membangun gudang kecil di belakang rumah. Semua terjadi begitu cepat. Terlalu cepat. Namun malam-malam di rumah mulai berubah. Tepat setelah Isya, bau busuk mulai menyebar dari kamar belakang. Bau itu seperti bangkai tikus yang membusuk, menusuk hidung sampai mual. Junaidi sudah bongkar seluruh kamar, kolong lemari, bahkan menggali lantai, tapi tak ada apa-apa. Bau itu tetap muncul, setiap malam, dan semakin menyengat. Ia mencoba menyiram kamar dengan air wangi, menabur kapur barus, bahkan menyewa tukang bangunan untuk mengecek atap dan saluran pembuangan. Tapi semua sia-sia. Bau itu tetap muncul dari tempat yang sama. Dan bukan cuma bau. Junaidi juga mulai mendengar suara perempuan menangis. Tangis itu lirih, seperti tertahan, muncul dari kamar belakang. Kadang terdengar jelas saat malam benar-benar sunyi. "Min, itu kamu?" tanya Junaidi malam itu, berdiri di depan pintu kamar belakang dengan tubuh gemetar. Tak ada jawaban. Hanya suara tangis itu yang terus terdengar. Ia mendorong pintu perlahan. Kamar itu kosong. Tidak ada orang, tidak ada apapun. Hanya lantai yang dingin dan dinding yang mulai berjamur. Bau busuk makin kuat. Tapi suara tangis langsung hilang begitu pintu terbuka. Junaidi berdiri di sana beberapa saat, kemudian menutup pintu dan kembali ke ruang tengah dengan wajah pucat. Beberapa malam kemudian, saat ia duduk menonton televisi yang baru ia beli, Junaidi melihat sesuatu dari sudut matanya. Ia menoleh. Di pojok ruang tengah, seseorang duduk membelakanginya. Rambut panjang menjuntai ke lantai. Badannya diam tak bergerak. Junaidi menelan ludah. Lampu ruangan menyala terang, tapi sudut itu tetap terasa gelap. "Siapa itu?" suaranya lirih. Sosok itu tetap diam. Junaidi berdiri pelan, melangkah maju. Tapi saat ia sampai di tengah ruangan, sosok itu sudah hilang. Seolah tak pernah ada. Ia duduk lagi, tangannya gemetar. Rokok di tangannya jatuh ke lantai. Malam itu ia tidak tidur. Beberapa hari kemudian, kabar duka datang dari tetangga sebelah. Pak Saji, pria yang dulu ikut bantu saat Junaidi membawa sesajen ke makam, ditemukan tewas di ladangnya sendiri. Wajahnya membusuk meski baru meninggal beberapa jam. Lidahnya menjulur dan matanya melotot. Tubuhnya kaku, seperti orang yang dicekik. Belum seminggu, menyusul Ibu Nur, tetangga lain yang dulu ikut membantu membakar kemenyan. Ia ditemukan mati di dapur rumahnya. Wajahnya hancur, dan bau busuk menyebar ke seluruh rumah. Warga mulai resah, tapi tak ada yang berani menyambungkan kejadian-kejadian itu ke satu arah. Junaidi hanya mendengar kabar itu tanpa banyak bicara. Ia tahu siapa yang dulu ikut menyaksikan ritual malam itu. Ia tahu siapa saja yang menyentuh sesajen, siapa yang ikut membacakan bacaan. Dan sekarang, satu persatu dari mereka mati dengan cara yang tak masuk akal. Ia duduk sendirian malam itu, di ruang tengah, mematikan televisi dan lampu. Di rumah itu, hanya suara detak jam dinding dan desahan angin dari celah jendela yang terdengar. Anak mereka tidur di kamar depan, tapi Junaidi tak berani memejamkan mata. Di dalam dadanya, sesuatu bergetar. Bukan rasa bersalah, tapi ketakutan. Ketakutan yang pelan-pelan tumbuh jadi luka yang tak bisa ia jangkau. Bau busuk kembali muncul. Lebih kuat. Seperti datang dari dalam perut rumah itu sendiri. Dan suara tangis itu terdengar lagi. Pelan. Penuh luka. Tapi kali ini bukan hanya dari kamar belakang.
Kali ini, suara itu terdengar dari ruang tengah. Tepat di belakang tempat Junaidi duduk. Suara tangis dari belakang tubuhnya malam itu membuat Junaidi tak bisa bergerak. Keringat dingin membasahi punggungnya meski lampu ruang tengah sudah mati sejak 2 jam lalu. Ia menutup telinga dengan kedua tangan, memejamkan mata rapat-rapat, berharap suara itu hilang. Tapi tidak. Tangisan itu tetap ada, bahkan semakin jelas. Ia kenal betul suara itu. Ia hafal sejak lama. Suara itu milik Aminah. Keesokan paginya, warga kampung Pancer ramai di sisi timur desa. Seorang anak kecil melihat tanah di makam tua menganga lebar. Galian itu tidak wajar. Tidak seperti makam yang dibongkar dari atas, tapi seperti didorong dari dalam tanah keluar. Bunga tabur berserakan, nisan tergeletak terbalik, dan tanahnya basah seperti baru dibuka. Tidak ada bekas cangkul. Tidak ada jejak kaki. Tapi gundukan makam itu jelas terbuka. Beberapa warga langsung memanggil ketua RT. Beberapa lainnya memilih menjauh, membentuk lingkaran dari kejauhan. Orang tua yang tinggal dekat makam mendadak menggigil dan minta dibawa pulang. Mereka bilang, malam sebelumnya terdengar suara berat seperti orang menarik rantai dari balik makam, disusul lolongan panjang yang datang dari 3 arah sekaligus. Sore harinya, kabar lain muncul. Jenazah Mbah Karyo yang kemarin ditemukan mati di pinggir pantai, dinyatakan hilang dari ruang penyimpanan jenazah puskesmas. Petugas yang berjaga bilang mayat itu ada saat pagi, tapi saat akan dimandikan untuk dikuburkan, tubuhnya lenyap. Tidak ada jejak masuk. Tidak ada jendela terbuka. Hanya kain kafan yang terlepas begitu saja di lantai. Warga mulai panik. Beberapa mendatangi rumah Pak Lurah dan meminta agar daerah sekitar makam dipagari. Ada yang menyarankan agar tokoh agama didatangkan. Tapi sebagian lagi memilih diam dan menyuruh anak-anak mereka tidak keluar rumah setelah maghrib. Tidak ada yang menyebut nama Junaidi secara langsung, tapi beberapa mata mulai melihat ke arahnya setiap kali ia lewat. Di rumah, Junaidi duduk sendirian di dapur. Uang masih ada. Pesanan kayu masih datang. Tapi pembeli sudah enggan mampir. Gudang kayunya sepi. Tukang potong kayu yang dulu bekerja di sana mulai satu persatu tidak datang. Alasan mereka selalu sama, gak enak hati, Pak. Tempatnya berat. Seorang rekan bisnis dari Purwokerto pernah datang, tapi buru-buru pamit meski belum sempat melihat barang. Ia hanya berkata pelan sebelum naik mobil, "Maaf, Pak. Saya merasa kayak diawasi dari dalam rumah Bapak." Anaknya pun makin sering berperilaku aneh. Setiap malam, saat jam sudah melewati pukul 9, anak itu akan duduk menghadap pintu kamar belakang dan menangis sambil memanggil, "Ibu? Ibu pulang, ya? Jangan marah, Bu." Suaranya pelan, seperti bicara dengan seseorang yang sedang berdiri di depan pintu. Tapi pintu itu selalu tertutup rapat. Kadang, ia bicara sendiri di tengah malam, lalu tiba-tiba menjerit histeris dan menyebut nama Aminah berulang-ulang. Beberapa kali tubuhnya kejang. Matanya terbuka lebar tapi kosong. Junaidi hanya bisa memeluk dan menahan tangis. Ia tidak bisa menjelaskan apapun. Malam itu, Junaidi memberanikan diri kembali ke makam. Ia berjalan sendirian melewati semak-semak tinggi. Angin bertiup pelan tapi menusuk. Langit gelap, tanpa bintang. Ia membawa sebungkus bunga dan air putih yang sudah dibacakan doa dari Pak Lurah. Tidak ada yang mengiringinya. Sesampainya di sana, tanah makam masih terbuka. Tidak ada yang berani menutupnya. Junaidi berdiri di sampingnya, berjongkok, lalu menaruh bunga di atas tanah. Ia tidak bicara, hanya menunduk lama sambil menggenggam kendi. Saat ia hendak meneteskan air ke tanah, suara geraman terdengar dari arah belakang pohon besar. Junaidi menoleh cepat. Tak ada apa-apa. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Napasnya mulai tak teratur. Ia berdiri pelan, mencoba menjaga agar tidak lari, tapi lututnya lemas. Telinganya seperti berdengung. Suara lolongan menyusul dari arah samping. Lebih panjang. Lebih berat. Ia tidak tahan. Ia berlari sekuat tenaga keluar dari area makam, tidak menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, ia mengunci semua pintu. Jendela ditutup dengan kayu. Lampu dimatikan. Ia duduk di pojok ruang tamu,
memeluk lutut, menggigil dalam gelap. Di luar, angin semakin kencang. Dan di dalam rumah, anaknya kembali menangis. Ibu di luar, ya? Ibu marah. Ibu marah sama ayah. Junaidi menutup telinganya. Tapi suara tangisan itu terdengar jelas. Tidak hanya dari anaknya, tapi dari ruang belakang. Tangisan yang sama. Tangisan yang ia dengar malam demi malam sejak malam penyerahan itu. Dan malam pun berjalan lebih lambat dari biasanya. Lebih sunyi, tapi tidak lebih tenang. Suara tangis dari ruang belakang belum juga berhenti. Junaidi masih duduk di sudut ruang tamu, memeluk lutut, tubuhnya kaku dan dingin. Anak mereka tertidur dalam keadaan lelah setelah menangis berjam-jam, tapi Junaidi tak bisa memejamkan mata. Telinganya masih mendengar lolongan samar dari arah makam. Tapi suara yang paling jelas justru berasal dari dalam rumahnya sendiri, suara Aminah. Tangis, bisikan, nyanyian. Semuanya bercampur, membuat dadanya sesak. Lampu ruang tengah padam sejak sore. Junaidi hanya mengandalkan cahaya temaram dari tungku dapur yang belum benar-benar padam. Malam itu udara terasa lembab dan dingin. Ia berdiri perlahan, menatap ke arah dapur yang remang. Ada siluet seseorang berdiri di pojok, membelakanginya. Tangan orang itu memegang sesuatu. Langkah Junaidi tertahan. Napasnya tercekat. Aminah, bisiknya. Sosok itu diam, lalu perlahan menoleh. Rambutnya panjang, basah, menutupi sebagian wajah. Tapi Junaidi mengenalnya. Wajah itu wajah istrinya. Wajah yang sudah ia kubur dalam pikiran sejak malam penyerahan. Tapi tubuhnya berlumur darah. Bajunya sobek. Kakinya telanjang dan kotor. Di tangannya, ia menggenggam panci tua. "Aku masak buat anak kita," katanya pelan. Junaidi mundur satu langkah, lalu lari ke kamar. Tapi sebelum ia sempat menutup pintu, suara sendok jatuh terdengar dari dapur. Junaidi menoleh sekilas. Aminah sudah tidak ada di sana. Hanya panci tergeletak di lantai, isinya hanyalah air bercampur serpihan hitam dan bau menyengat. Malam itu, Junaidi tidak tidur. Ia duduk memeluk lutut di dalam kamar, menatap pintu tanpa berkedip. Namun menjelang subuh, suara nyanyian pelan terdengar dari luar kamar. "Nina Bobo, oh Nina Bobo." Itu suara Aminah. Suara yang dulu sering menenangkan anak mereka setiap malam. Sekarang terdengar perlahan dari ruang tengah. Junaidi membuka pintu perlahan. Ia melihat bayangan Aminah sedang duduk di lantai, menggendong sesuatu. Tapi itu bukan boneka. Itu anak mereka. Anak itu tertidur di pangkuan Aminah, wajahnya damai. Aminah mengayun pelan tubuh anak itu sambil terus bernyanyi. Rambutnya masih basah. Tapi darah yang mengalir dari kakinya kini membentuk genangan kecil di lantai. Junaidi tak tahan. Ia berlari keluar rumah. Nafasnya tersengal, tubuhnya menggigil. Ia mengetuk rumah Pak RT berkali-kali hingga pintunya dibuka. "Pak, saya salah, saya tumbalkan Aminah, dia sekarang ada di rumah, dia datang tiap malam, saya salah," teriaknya seperti orang kesurupan. Pak RT dan beberapa warga bangun, menenangkan Junaidi dan membawanya duduk. Tapi mereka mengira Junaidi sudah stres berat. Tidak ada yang percaya. Beberapa mencoba menenangkan dengan doa, yang lain menyuruhnya istirahat. Tapi Junaidi terus meracau, menyebut nama Aminah, menyebut nama genderuwo penjaga makam, menyebut malam Jumat Kliwon. Keesokan paginya, 5 orang warga datang ke rumah Junaidi untuk memastikan keadaannya. Mereka mendapati pintu rumah terbuka sedikit, lampu padam, dan tak ada suara dari dalam. Saat mereka masuk, udara di dalam rumah sangat pengap. Bau amis dan tanah basah memenuhi seluruh ruangan. Lantai dipenuhi lumpur tipis, seolah ada yang berjalan keluar masuk rumah dengan kaki kotor. Di ruang tengah, mereka melihat genangan air berwarna kecoklatan di dekat tungku. Di kamar belakang, ada bekas tangan berdarah di dinding. Tapi tidak ditemukan siapa-siapa di dalam rumah. Anak Junaidi hilang. Junaidi sendiri ditemukan duduk di pojok ruang dapur, tubuhnya menggigil, matanya menatap kosong ke lantai. "Aku udah kasih dia, tapi dia balik lagi," gumamnya berulang-ulang. Warga menutup pintu rumah, lalu memanggil beberapa tokoh kampung untuk membantu.
Tapi Junaidi tidak lagi menjawab apapun. Saat seseorang menyapanya, ia hanya tertawa pelan. Tawanya lirih, lama-lama makin keras. Tawa itu berubah jadi teriakan panjang, lalu hening seketika. Dan sore itu, rumah Junaidi mulai ditinggalkan. Tidak ada yang berani masuk lagi. Bau lumpur dan amis tak bisa dihilangkan, meski sudah disiram berkali-kali. Bekas darah di lantai tetap membekas. Dan suara nyanyian, Nina Bobo, masih terdengar, meski rumah itu kosong. Warga memilih tidak bertanya lagi. Tidak juga mencari anak Junaidi. Tidak ada yang berani membuka kembali cerita malam penyerahan. Semua memilih diam. Tapi rasa takut itu tidak pernah pergi. Ia tinggal, menempel di dinding rumah tua yang kini mulai keropos. Tawa Junaidi malam itu masih tersisa di telinga warga yang sempat mendekat. Tawanya panjang, tinggi, lalu senyap begitu saja. Sejak pagi, rumah itu sudah tak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tak ada suara, tak ada gerakan. Jendela tertutup, pintu rapat, dan tirai dibiarkan bergoyang oleh angin. Beberapa warga mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di belakang jendela, menghadap keluar, diam tak bergerak. Anak-anak yang bermain layangan di dekat lapangan samping rumah, lari terbirit-birit saat salah satu dari mereka menunjuk ke atap rumah Junaidi. Di sana, terlihat jelas sosok perempuan duduk memeluk lutut sambil menangis. Rambutnya menjuntai menutupi muka, dan tubuhnya diam seperti patung. Tangisnya lirih tapi menyayat, terdengar jelas meski tak ada angin. Anak-anak itu ketakutan, berlari ke rumah masing-masing sambil menangis. Salah satunya muntah di jalan. Kabar itu cepat menyebar. Pagi harinya, warga mulai berdatangan. Beberapa dari mereka membawa sajadah, sebagian membawa air garam dan potongan bambu kuning. Mereka berkumpul di depan rumah Junaidi, berdiri dalam jarak yang aman. Tak ada yang berani menyentuh pintu. Tapi dua orang, Pak Komar dan Jamari memutuskan masuk. Dengan berdoa pelan, mereka melangkah ke teras, lalu mendorong pintu perlahan. Begitu masuk, bau amis langsung menyergap. Lantai penuh lumpur tipis yang menempel di kaki. Di ruang tengah, ada genangan air keruh. Dinding mulai mengelupas dan berjamur. Di sudut ruangan, Pak Komar mematung. Matanya membesar, napasnya tercekat. Itu kepala Junaidi, bisiknya. Jamari menoleh. Di langit-langit rumah, menggantung sebuah kepala manusia. Wajahnya mirip Junaidi. Mata terbuka, lidah menjulur, kulitnya pucat seperti mayat. Tapi saat mereka menoleh ke pojok ruangan, tubuh Junaidi duduk di sana, membelakangi mereka. Diam. Tidak bergerak. Tidak menjawab saat dipanggil. Tubuh itu bernapas. Tapi matanya kosong. Mereka segera mundur, tubuh gemetar, lalu keluar sambil terbata-bata. Warga langsung memutuskan, rumah itu harus disegel. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pak RT memanggil aparat desa. Siang itu juga, rumah Junaidi dipaku dari luar. Jendela dikunci, pintu ditutup rapat dan dililit dengan kawat. Di depan pagar, diletakkan tanda larangan masuk. Tak ada yang protes. Bahkan keluarga Junaidi yang tinggal di luar desa memilih tidak datang. Saat aparat mendobrak pintu belakang untuk memastikan isi rumah, mereka tak menemukan siapa-siapa. Tubuh Junaidi sudah tidak ada. Anak laki-lakinya juga lenyap. Hanya ada dua pasang sandal yang tertinggal di ambang pintu kamar, dan beberapa piring kotor di dapur yang masih basah, seolah baru saja selesai digunakan. Kompor masih hangat. Tapi tak ada yang menjawab saat rumah dipanggil. Di sisi lain desa, warga yang tinggal dekat makam tua juga mulai merasa resah. Pohon-pohon liar yang sebelumnya ditebang oleh petugas desa kini tumbuh lagi dengan cepat. Dalam waktu satu malam, makam itu kembali tertutup rimbun seperti sebelumnya. Jalur setapak yang dulu dibuka warga kini lenyap ditelan ilalang tinggi. Tak ada yang berani mendekat. Setiap malam Jumat, lolongan kembali terdengar. Datangnya dari arah makam, tapi kadang seperti melayang di atas rumah-rumah warga. Suaranya berat, serak, disusul dengan suara langkah kaki menyeret rantai. Kucing-kucing menghilang. Ayam-ayam tak lagi berkokok. Udara menjadi lembab dan berat tiap malam tiba. Di musala kecil samping balai desa, warga berkumpul tiap malam Jumat,
menggelar doa bersama. Tapi tak ada yang menyebut nama Junaidi, tak ada yang menyebut nama Aminah. Semua tahu kisah itu, tapi memilih diam. Yang berani bicara hanya berbisik pelan, saat malam benar-benar sepi dan lampu sudah dimatikan. Pak RT memasang tulisan kecil di pos ronda. Anak-anak dilarang lewat depan rumah itu setelah maghrib. Warga menyebut rumah itu sebagai rumah kutukan. Rumah tempat tumbal diserahkan. Rumah yang dindingnya menyimpan tangis. Tak ada yang berani mendekat, bahkan siang hari. Jika ada tamu dari luar kampung yang bertanya, mereka hanya menjawab, "Jangan dekati rumah Junaidi. Sudah tak ada orang di sana." Tapi itu bukan berarti kosong. Dan setiap malam Jumat, saat lampu padam dan angin menerpa dedaunan, suara tangis itu kembali terdengar, pelan, panjang, dan menyesakkan. Bukan hanya dari dalam rumah, tapi dari langit yang menutup kampung Pancer dengan sunyi yang tebal. Malam Jumat berikutnya datang lagi. Kampung Pancer lengam, sepi seperti desa mati. Tak ada suara obrolan dari pos ronda, tak ada lampu menyala dari arah rumah Junaidi. Rumah itu masih berdiri seperti sebelumnya, kusam, kotor, dan terbungkus sunyi yang berat. Tapi yang membuat warga makin bungkam bukan lagi rumah itu, melainkan cahaya samar kekuningan yang selalu muncul di dalamnya setiap bulan purnama. Padahal kabel listrik rumah itu sudah diputus sejak disegel. Warga tak berani menyebutnya terang. Mereka menyebutnya tanda. Tanda bahwa dosa itu masih menetap di sana. Pak RT pernah mencoba menghapus tanda larangan yang tertulis dengan kapur di pagar rumah. Tulisannya, dilarang menertawakan penderitaan Aminah. Tapi setelah ia menghapusnya, malam itu anak bungsunya demam tinggi dan menyebut-nyebut nama perempuan menangis yang berdiri di pojok kamar. Esok paginya, tulisan itu kembali muncul, padahal pagar itu sudah dibersihkan habis. Sejak itu, tak ada yang berani menyentuh pagar rumah itu lagi. Bahkan menyapunya pun tidak. Cerita tentang Junaidi dan Aminah menyebar ke desa lain. Beberapa orang dari luar kampung, yang penasaran dengan kisah ini, datang membawa kamera dan berlagak berani. Ada yang tertawa-tawa sambil menunjuk atap rumah. Ada pula yang mencoba membuka jendela dan mengucap kalimat yang dianggap menghina. Tak ada satupun dari mereka yang kembali. Mobil mereka ditemukan masih terparkir di pinggir jalan. Dompet, ponsel, dan bekal makanan tetap utuh. Tapi orang-orangnya menghilang begitu saja, seperti ditelan dinding rumah yang dingin dan berjamur itu. Pak Lurah sempat mengirim surat ke pihak kabupaten, meminta rumah itu diratakan saja. Tapi surat itu tak pernah ditanggapi. Bahkan, pegawai dari kecamatan yang datang hanya berdiri di kejauhan dan memilih kembali sebelum matahari turun. Mereka tidak bicara banyak. Mereka hanya bilang, "Bukan urusan kami." Anak-anak kecil, yang belum benar-benar paham apa yang terjadi, kadang masih bermain di halaman depan rumah Junaidi saat siang hari. Mereka berlari-lari sambil menyebut nama Aminah seolah sedang bermain petak umpet. Ada yang berkata pernah melihat seorang ibu berdiri dari balik jendela, tersenyum pelan, lalu menghilang begitu saja. "Ibu itu nyanyi lagu Bobo," kata salah satu anak kepada ibunya. Ibunya langsung menampar pipi anak itu, menariknya pulang, dan memandikannya dengan air garam. Larangan-larangan baru dibuat secara diam-diam. Tidak tertulis, tapi semua orang tahu. Jangan berjalan di depan rumah Junaidi saat malam Jumat. Jangan tertawa atau bercanda soal Aminah. Jangan ceritakan kisah ini sambil meniru suara tangisan. Jangan coba-coba menengok jendela belakang rumah itu. Dan yang paling penting, jangan pernah, sekalipun, berpikir menukar keluargamu untuk kekayaan. Beberapa tetua kampung bilang bahwa makam keramat di timur desa kini sudah terkunci oleh semak dan pohon liar yang tak bisa ditebang. Bahkan saat dibakar, api tak menjilat daun-daunnya. Warga yang tinggal dekat area itu pindah ke kampung seberang. Mereka tidak kuat dengan bau tanah basah dan suara rantai yang berderak di malam hari. Kadang terdengar suara perempuan menyanyi pelan dari balik pepohonan. Lagunya sama. "Nina Bobo, oh Nina Bobo." Yang tersisa kini hanyalah sisa-sisa bisikan. Suara yang hanya terdengar saat malam terlalu sunyi. Dan setiap orang yang mendengarnya akan tahu, itu bukan suara yang datang dari manusia. Di antara semua yang masih bertahan di kampung Pancer, hanya Pak Tohir,
seorang lelaki sepuh yang tinggal tidak jauh dari musala, yang masih berani berkata jujur. Saat ia ditanya oleh cucunya soal siapa sebenarnya Aminah, ia menjawab pelan sambil menatap langit yang tak berbintang. Dia bukan hantu. Dia bukan makhluk halus. Dia cuma perempuan yang diserahkan oleh orang yang harusnya melindunginya. Dan sejak malam itu, tidak ada satupun warga yang berani mengucapkan nama Aminah dengan lantang. Mereka tahu, menyebutnya seperti membuka kembali pintu yang sudah dikunci paksa. Karena warisan dari darah yang ditukar, bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Ia nyata. Ia tinggal. Dan ia tak akan pergi sebelum semua yang mengoloknya menghilang satu persatu. Rumah itu tetap berdiri, diam. Tapi di dalam diam itu, masih ada yang menangis. Masih ada yang duduk memeluk lutut sambil memandangi jendela. Masih ada yang menunggu. Dan kampung Pancer tahu, penyesalan tak menghapus dosa, dan ketakutan tak menghentikan kutukan. Mereka hanya bisa diam dan mendengar sampai semuanya terlambat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Kami tahu, tak semua cerita diciptakan untuk menghibur. Ada yang memang ditulis agar dikenang, agar direnungkan. Seperti suara tangis yang tak butuh ditanggapi, cukup didengar, lalu disadari, bahwa setiap pilihan ada harganya, dan tidak semua yang hilang bisa kembali. Jika kisah ini membuatmu diam sejenak, merenung, atau bahkan merinding, maka tujuannya sudah sampai. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jaga dirimu. Jangan pernah menyerahkan yang paling kau cintai demi yang paling kau inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.